Handalah radhiyallahu anhu, kita ini sebenarnya kisah-kisah yang unik dulu di peperangan ya. Saya belum masuk ke peperangannya nih. Nanti ada peperangan sendiri. Peperangannya pada saat nanti berkecamuk terjadi itu ada kisahnya sendiri. Ini kisah-kisah yang unik dulu. Kisah Handalah radhiyallahu anhu pada saat mendengarkan seruan jihad dari Nabi SAW di Madinah pada subuh hari Sabtu. Kan ini perang Uhud ini hari Sabtu terjadi ya. Dan pasukan Quraisy itu tiba, itu sebagian ahli sejarah menyebutkan adalah di waktu duha. Di waktu duha mereka tiba di kancah peperangan di Uhud, sudah mau menghadap ke Madinah. Maka Nabi SAW setelah sholat subuh mengiklankan jihad, lalu kemudian pasukan terbentuk, lalu mereka melewatin tadi kebun-kebun kurma itu pada saat matahari sudah mulai terbit. Ya, gitu. Seperti itu keadaannya. Handalah ini pada malam ya, Sabtunya hari Jumat itu baru saja menikah dan dia baru saja bermalam pertama dengan istrinya. Selepas sholat subuh dan ia masih dalam keadaan junub. Jadi pada saat itu dalam hadis sejarah ini bukan aib sebenarnya, bukan sedang menceritakan masalah hubungan biologis Handalah radhiyallahu anhu, bukan, tapi di sini bagaimana ya keberanian, ya keimanannya Handalah radhiyallahu anhu. Beliau menikah malam itu, kemudian beliau menunda hubungan biologisnya sampai sholat subuh, azan subuh, kemudian beliau setelah sholat subuh berhubungan biologis sama istrinya. Dan ini sebagian ulama juga mengambil hukum dari sini, subhanallah. Perilaku sahabat pun sudah menjadi hukum, gitu kan? Sampai para ulama fikih mengatakan perilaku Handalah memberikan pelajaran kepada siapapun muslim yang sedang menikah di malam hari. Kalau mereka khawatir subuhnya terlewatkan dan sholat malamnya karena junubnya, maka dianjurkan menunda berhubungan biologis sampai selesai subuh. Sampai seperti itu mereka memahami hukum, gitu kan? Karena dikhawatirkan banyak orang kena malam pertama, tadinya biasa dia pergi subuh masjid, sekarang tidak subuh lagi di masjid, gitu kan? Nah ini alasannya karena malam pertama nggak bisa, gitu kan? Itu bukan itu ya alasannya. Handalah radhiyallahu anhu setelah sholat subuh berhubungan biologis dengan istrinya dan dia tidak sempat belum sempat mandi junub, gitu kan? Lalu terdengarlah waktu Handalah pulang ke rumahnya dekat masjid. Diseruhlah seruhan, biasanya Bilal yang seruhkan, jihad, Rasulullah SAW panggil jihad. Handalah dengar nih, dan biasanya kalau diserukan jihad begitu sahabat berkumpul semua depan masjid, semua penuh depan masjid, kumpul semuanya. Maka Handalah pun tadi masih dalam keadaan junub keluar, ngumpul, mau dengar nih seperti apa, jihadnya kemana, nanti niatnya mau mandi junub, gitu kan. Tapi yang jelas seperti itulah. Ternyata Nabi SAW pada saat sudah berkumpul sahabat nggak pakai nunggu, pasukan yang sudah terbentuk itu langsung keluar. Jadi dia nggak sempat pulang ke rumahnya. Jadi Handalah masih dalam keadaan junub, gitu kan. Di kancah peperangan dia terbunuh, radhiyallahu anhu, mati syahid. Maka Nabi SAW melihat jenazahnya, beliau bersabda, tiba-tiba ya pada saat itu sambil mengalihkan pandangannya. Jadi jenazahnya Handalah dari depan, Nabi SAW alihkan pandangannya. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa anda mengalihkan mata anda dari Handalah? Kata Nabi SAW, aku melihat istrinya dari bidadari yang menjemputnya dari surga. Maka aku pun mengalihkan pandanganku. Di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian pelajaran yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan tidak ada yang bohong. Ini bukan masalah kasus bidadari, tapi bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjanjikan sesuatu yang benar. Memang betul bidadari turun dari surga dan menjemput ruhnya Handalah radhiyallahu anhu. Dan ini sebuah kelebihan yang luar biasa bagi orang yang mati syahid. Semoga Allah SWT mengaruniakan kita itu.